Sebelum melakukan sholat Jumat di Masjid Umayyah, kita berkesempatan untuk ziarah di makamnya Bilal. Kita berdoa ya. Alhamdulillah, kita Al-Fatihah dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tujuan saya yang paling saya ingini gitu pergi ke Damaskus itu selain tadi Al-Manaratul Baida itu adalah makomnya Bilal bin Rabah. Kenapa? Buat saya waktu saya kecil nih ngebaca kisahnya Bilal bin Rabah ini bikin saya terharu, sedih gitu ya. Tapi di ujung-ujungnya saya merasa kayak menang gitu ya. Lihat kisah kejadian Bilal ini sehingga mengunjungi makam Bilal bin Rabah ini menjadi salah satu cita-cita saya pergi ke Damaskus. Bilal bin Rabah Al-Habsyi adalah sahabat Rasul yang kita bisa temukan makamnya berada di kota Damaskus. Kenapa Bilal dimakamkan di Damaskus? Karena memang setelah wafatnya Rasulullah, pada saat itu atas izin Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar, Bilal meminta izin untuk tidak lagi mengumandangkan azan ataupun tidak lagi menjadi muazin, dan akhirnya hijrah ke negeri Syam, tepatnya di kota Damaskus. Nah, perjalanan semenjak itu Bilal tidak lagi mengumandangkan azan, tetapi dalam suatu masa pernah ketika Bilal bermukim di Damaskus, Sayyidina Umar bin Khattab datang menyambangi Bilal di Damaskus untuk meminta Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk kembali ke Madinah, karena orang-orang di Madinah menunggu Bilal untuk mengumandangkan azan kembali. Tapi setelah itu Bilal radhiyallahu anhu bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan akhirnya memutuskan untuk akan kembali ke Madinah sejenak untuk berziarah di makam Rasulullah. Ketika sampai di Madinah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, dan mereka meminta khusus kepada Bilal, kurang lebih mungkin kata-katanya seperti ini, "Paman, tolong perdengarkan dan kumandangkan azan kepada kami sekali saja, karena sesungguhnya kami sangat rindu dengan kakek." Kemudian dikuatkan juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu untuk kumandangkanlah kembali azan yang sebagaimana Bilal mengumandangkan azan pada zaman Rasulullah. Sehingga Bilal pada saat itu pun mengumandangkan azan. Ketika pertama Allahu Akbar, seluruh kota Madinah terperanjat mendengar suara Bilal dan terkenang kembali bahwa ada lagi suara azan seperti zaman Rasulullah. Terdiam, kemudian pada saat itu Bilal mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah. Seluruh kota hening dan mereka menuju ke pusat azannya, yaitu di Masjid Nabawi. Namun pada saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ terputus azannya karena Bilal radhiyallahu anhu menangis terisak dan tidak mau melanjutkan lagi azan itu. Dan seluruh yang hadir di situ menangis terseduh-seduh mengingat Rasulullah pada saat itu. Setelah itu Bilal kembali ke Damaskus dan Bilal wafat di sana karena wabah, sehingga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dimakamkan di Bab al-Shagir di kota Damaskus, dan kita bisa jumpai makamnya.
hari ini hari Jumat, sebelum melakukan sholat Jumat di Masjid Umayyah, kita berkesempatan untuk ziarah di makamnya Bilal. Sebelum Jumatan, kami serombongan dibawa ke suatu area pemakaman umum sebenarnya. Sebenarnya lokasinya mungkin tidak terlalu jauh ya dari Masjid Umayyah itu. Jadi di pemakaman umum ini memang banyak tokoh-tokoh, ada beberapa yang hidup dari masa Rasulullah atau masa khalifah-khalifah setelahnya. Dan di dalam pemakaman umum ini ada makamnya Bilal bin Rabah. Dan kami diantar masuk ke pemakaman. Pak Dubes itu di depannya, dia hafal banget tuh lewat mana. Kita cuma ngikutin di belakang. Begitu kita masuk ke satu bangunan tuh kayak apa ya, jiwa saya tuh langsung runtuh gitu. Saya tuh akan mengunjungi makam tokoh seseorang yang dari kecil udah saya kagumin. Saya nggak bisa bahasa Arab ya, tapi saya bisa baca tuh di atas pintu masuknya itu, ini kira-kira bacanya adalah Bilal bin Rabah. Begitu saya masuk tuh betapa humble-nya makamnya, apa ya, rasanya sejuk gitu. Dan alhamdulillah kami bisa dipimpin doa langsung oleh Pak Dubes. Kita menjadikan doa bersama untuk Bilal bin Rabah ini. Kita berdoa untuk almarhum, semoga Allah meridhoi arwahnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wasim madkhalahu waghfir lana wa lahu. Allahumma lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pengalaman spiritual saya yang masuk ke dalam catatan hidup saya sih. Bisa mengunjungi makam Bilal bin Rabah tuh buat saya sesuatu lah. Nah, pada pemakaman Bab Al-Sagir ini bukan hanya saja makam Bilal, tetapi juga ada di antaranya 16 syuhada Karbala yang juga dimakamkan di sini. Dari pemakaman Al-Sagir, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Museum Nasional Damaskus. Setelah tadi kita jalan dari taman, seperti saya bilang ini pusat kota. Di taman, Hotel Bintang 5, ini yang paling rame karena ini stasiun bus. Coba kita lihat balik. Stasiun busnya juga lucu, dibikin kayak ada mozaiknya itu. Nah, kita masuk ke Museum Nasional. Hari ini hari Minggu, ingat ini bukan hari liburnya. Jadi kalau hari Minggu, museumnya tetap buka. Kita masuk. Jadi museum itu kan kembali dibuka setelah mengumpulkan beberapa artefak yang tersebar di mana-mana. Udah dirampas kanan kiri, kemudian pemerintah berjuang untuk mendapatkan atau bekerja sama dengan negara lain supaya artefak itu kembali lagi lah. Jadi museum itu sendiri juga sudah lama, dan menariknya ini dia. Again, cerita mengenai negeri Syam yang makmur itu memang benar adanya gitu. Jadi ada dua, banyak banget spotnya, tapi yang buat saya berkesan yang pertama adalah yang kita masuk ke dalam makam. Menarik dari setiap museum itu ada ceritanya. Jadi katakanlah gini, kalau kita museum mengenai Indonesia, dari barang-barang terdahulu yang memang udah ada di Indonesia. Kalau yang ini dibawa dari Palmyra ke sini untuk mengisahkan betapa hebatnya Syria dan sekitarnya dan bangsa yang ada di Syria. Contohnya, mereka yang sudah meninggal beribu-ribu tahun yang lalu itu ingin meninggalkan kenangan yang mengesankan buat para penerusnya. Contoh, kayak turun ke bawah lagi, itu akan kelihatan patung dada, yang selalu biasanya patung dada mengenai keluarga yang dulu tinggal di sini. Misalnya, kayak tadi kita lihat di atas, ada si bapak, ibu, dan dua anaknya. Jadi mereka tahu bahwa ini area atau daerah rumah ini pernah ditinggali oleh keluarga itu.
Dan yang hebatnya, kebayang nggak sih bahwa ini semuanya dari Palmyra untuk masuk ke museum yang ada di Syria. Jadi ini jadi museum nasionalnya. Kita masuk ke sini, kayak yang saya bilang. Ingat nggak Game of Thrones? Persis banget nggak? Aku merinding loh. Ini sama banget. Seperti ini. Kita lihat ya. Jadi tempat seperti ini bukan berarti kuburan ya, tapi tomb. Jadi untuk mengingat ini ada punya siapa gitu loh, ini milik siapa. Tadi saya bilang ada si bapak dan ibunya, terus kemudian ada satu orang lagi. Ini lengkap nih, ya. Ini kayak kepala rumah tangganya, terus ibu, 2 anak, ada yang laki, ada yang perempuan. Ini neneknya yang ada di sini. Jadi setiap tempat itu ada ceritanya. Nah yang di sini yang keren banget, yang benar-benar kayak Game of Thrones, seperti kayak gini. Persis sama. This is the tomb in Palmyra before it. Pada saat itu tidak dibikin mengerikan ya, kalau makam itu sebagai sebuah apresiasi terhadap orang ini yang sudah sangat berjasa pada zamannya, pada masyarakat gitu kan. Berbagi trik kalau mau jaminan foto hasilnya bagus, taruh di 10 second, letakkan di sini, kita mundur. Jadi langsung 3, 2, 1. Mungkin kalau kita bandingin dengan beberapa museum internasional, itu koleksinya luar biasa tuanya sih sebenarnya. Dan beberapa site di negara Suriah itu justru dipindahkan ke Museum Nasional. Sayang waktu itu kita hanya bisa datang ke 1 segmen karena 3 segmen lainnya sedang direnovasi. Dan tentunya buat orang yang suka selfie kayak saya itu, Museum Nasional di Damaskus itu kayak surga sih sebenarnya. Bahkan ya, ini hebatnya di museum di sana. Itu satu bagian benar-benar penghargaan khusus bagi perempuan-perempuan Syria. Bayangin, BC loh, itu before century itu ya. Jadi bagaimana perempuan itu sangat berperan kuat di masyarakat Syria pada zaman dulu itu, dan bahkan juga ada ratunya. Nanti kita tambahkan informasi mengenai ratunya. Dan terus ada satu bagian, oh ini ratunya ya, saya pikir gitu, karena ada perempuan dia duduk seperti ini gitu, terus di lehernya, tangannya, semua itu adalah perhiasan. Saya pikir itu ratunya karena pasti kan yang paling banyak perhiasannya ratunya ya gitu. Terus guide-nya bilang, oh no, this is a common woman. Ini hebatnya, sampai ada satu section sendiri, World of Women. Karena pada saat itu ada namanya Queen Zenobia, dia itu yang penguasanya, yang memberi peluang buat semua perempuan itu untuk menentukan kesejahteraan keluarganya. Jadi mereka biasanya yang mimpin trade atau yang melakukan perdagangan di pasar. Jadi di sini perhatiin deh, tadi saya bilang setiap tomb ada si kepala keluarga, kemudian ada istrinya. Perhatikan, ada gelangnya, ada cincinnya, ada kalungnya. Nggak cuma satu, 2, 3. Ini untuk memperlihatkan bahwa mereka sangat maju dan makmur. Kalau diberi kesempatannya, memang perempuan itu yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Setuju ya? Jadi kalau mau makmur, biarkanlah perempuan yang menjalankan roda ekonomi. Yang mengagumkan dari Museum Damaskus itu ada taman di depannya, dan taman itu sangat accessible buat semua orang datang. Saat itu kita ada di bulan Februari akhir, di mana sebenarnya sudah di akhir musim dingin ya. Tapi dengan suhu Suriah itu taman itu tetap hijau, bagus, dan banyak buah yang sebenarnya kalau kita ambil bisa-bisa aja. Buah itu di mana-mana di sana, ada tangerine, ada segala macam lah. Jadi Museum Nasional buat saya semoga bisa datang lagi ke Museum Nasional di Damaskus untuk melihat
renovasinya udah bagus, udah selesai. Karena koleksinya memang cukup hebat. Demikian Dokurama Ramadan kali ini. Kami akan kembali dengan Dokurama pada Ramadan mendatang.